Halo semuanya, saya Putri Fadila Zaira dengan NIM S1 S1240076. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming with Python. Nah, jadi kita akan membahas materi ini di matkul struktur data ini. Oke, jadi langsung aja di sini tuh kita akan membahas tentang Introduction to OOP Motivation, Classes and Object, Operator Overloading, Iterator for Class, Inheritance, Abstract Class, Namespaces, dan juga Shallow versus Deep Coping. Oke, di sini kita langsung aja masuk ke pengantarnya, yaitu apa sih itu pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi OOP itu adalah pendekatan yang untuk memodelkan benda-benda di dunia nyata, seperti misalnya mobil, rumah, yang berhubungan antar benda, misalnya dengan siswa atau dan guru, atau perusahaan dan juga karyawan. Nah, dengan kata lain, OOP itu dia memodelkan entitas dunia nyata sebagai objek perangkat lunak dan mengatur hubungan di antara mereka. Nah, mengapa OOP itu dibutuhkan? Why OOP is needed? Nah, jadi yang pertama, OOP itu bertujuan memberikan kualitas berikut pada program perangkat lunak. Yang pertama itu adalah robustness against failures, yang dimana ini adalah ketahanan terhadap kegagalan. Lalu ada adaptability, yaitu adaptabilitas kode yang besar yang dapat dengan mudah yang mudah diadaptasi dan untuk mengakomodasi perubahan baru. Lalu ada reusability, yaitu dia itu adalah basis kode yang sama yang dapat digunakan kembali di berbagai aplikasi dengan sedikit usaha. Nah, lalu bagaimana sih cara OOP itu mencapai tujuan itu? Nah, jadi ada 3 poin di sini, yaitu yang pertama ada enkapsulasi dengan mengikat data dan juga metode bersama serta membatasi akses dari luar. Lalu ada modularity atau modularitas, yang dimana dia ini adalah komponen perangkat lunak dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda, yaitu sampai pewarisan. Dan yang terakhir itu adalah abstraksi, yang dimana dia ini tuh menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi, membuat kode lebih mudah dipahami dan digunakan orang lain, misalnya dengan kelas abstrak. Nah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Di sini saya Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang software development, yang dimana ini tuh adalah pengembangan perangkat lunak dengan 3 poin. Yang pertama, kita tuh harus mengutamakan desain, lalu ada implementasi, dan melakukan pengujian dan juga debugging. Nah, di, dal- di da- dalam testing dan debugging, dia tuh terdiri lagi jadi beberapa poin, yaitu yang pertama ada top down yaitu stubbing, yang dimana ini tuh adalah pembuatan kerangka fungsi utama terlebih dahulu. Lalu bottom up atau unit testing itu adalah pengujian unit-unit kecil secara terpisah. Lalu ada debugger yaitu breakpoints, yang dimana dia ini tuh adalah print statements, yang dimana dia itu menghentikan eksekusi program di titik tertentu atau mencetak nilai variabel untuk memeriksa jalannya program. Nah, di sini dapat dilihat contoh perform testnya, yaitu if lalu name sama dengan dalam tanda petik satu main. Ini adalah perform testnya. Yang dimana kode ini tuh dilindungi dalam konstruksi kondisional seperti dia di contoh ini yang akan dieksekusi ketika Python dijalankan langsung pada modul tersebut. Nah, tapi tidak akan dijalankan ketika modul diimpor untuk digunakan dalam proyek perangkat lunak yang lebih besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke kelas definisi. Nah, definisi kelas ini adalah sebuah kelas itu berfungsi sebagai sarana utama untuk abstraksi dalam pemrograman berorientasi objek, yang dimana sebuah kelas itu terdiri dari 2 komponen,
yaitu yang pertama adalah metode atau fungsi member, dan juga yang kedua itu adalah atribut yang terdiri dari data member, terus fields, dan juga instance variables, yang dimana sebuah kelas itu harus memiliki atau provide enkapsulasi, yaitu data members tidak tidak publik, are non-public, bersifat non-publik. Lalu ada error checking, yaitu pemeriksaan kesalahannya, dan juga codes for testing a class method, yaitu pengujiannya, metode-metode kelasnya. Nah, selanjutnya di sini itu ada classes dan juga object. Nah, jadi di kelas itu adalah sebuah blueprint atau cetakan biru yang dimana dia itu yang membuat sebuah objek. Itu dia itu akan mengikat data dan juga metode secara mengikat data dan metode bersama. Lalu si init ini tuh adalah konstruktor yang dimana dia itu dipanggil dengan eh, dipanggil ketika objek itu di-instantiated, dan Python itu tidak support format control access. Nah, jadi itu akan enforce data protection only by konvensi, yang dimana dia itu memproteksi nama member mulai dari single underscore, dan private data member itu namanya mulai dari double underscore. Jadi kalau misalnya yang uh, member name, protected member name itu dia dimulai dari satu underscore doang, sedangkan kalau misalnya yang private data member dia itu dimulai dengan double underscore. Nah, di sini kita bisa lihat ada contohnya. Di sini kita bisa mencoba contoh-contohnya. Oke, sabar. Nah, jadi di sini kita akan mencoba contoh ini. Oke, jadi langsung aja di sini saya eh, bagi dengan Discord. Oke, jadi di sini kita langsung aja jalanin vice person, def, init, self, name. Ini kita harus turun ke bawah dulu. Self, ini tuh protected or non-public. Terus yang ini self, age, sama dengan age. Dan self, gender, sama dengan gender. Baik, def, get, attribute. Oke, get.
Ini halo. Yap. Belum. Terus, oke, sekarang kita coba jalannya. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Hello, my name is John. My age is 36. My gender is male. Hello, my name is Harry. My age is 25. My gender is male. Hello, my name is known. My age is known. My gender is known. Sally 23, known, dan juga yang terakhir itu adalah female. Oke, kita lanjut lagi ke sini. Sabar. Oke, oke, kita lanjut lagi ke operator overloading. Jadi, operator overloading itu adalah dia mendefine ulang sebuah sifat dari standar operator dan juga fungsi dari variasi user defined object. Yang dimana standar operator plus ini memprovide atau menyediakan berbagai fungsi yang berbeda sesuai dengan different operandsnya, operator yang berbeda. Nah, misalnya seperti A sama dengan student 1, B sama dengan student 2, tim sama dengan A tambah B, B sama dengan E plus apa tanda tanya. Nah, di sini kita akan coba lagi bagaimana caranya bagaimana hasil dari codingan ini. Oke, jadi ini itu kita kasih komentar aja, lalu kita lanjut di bawahnya. Oke, jadi pertama di sini kita tulis operator overloading. Lalu kita print 2 ditambah 3. Addition of
numbers. Lalu kita print 2,3 ditambah dengan 4,5. Ini kita hapus. Terus A sama dengan 2,3 koma 4,5. B sama dengan 7,8 koma 10,11. C A tambah B extending an array. Dia ini tuh mengextending array-nya. Terus kita menampilkan si C. Lalu kita print Tom Harry. Ini tuh concatenation of string. Nah, langsung aja kita coba jalankan. Dan di sini akan tertampilkan seperti ini. 5, ini tuh print itu berarti menggabungkan 2 tambah 3, melakukan operasi matematika. Lalu yang ini tuh kalau misalnya seperti ini, dia akan membacanya menjadi sebuah string, addition of numbers, dia ini cuma menambah. Terus yang kalau seperti ini, dia itu akan menambahkannya seperti ini. Kalau misalnya kita jadikan, kita variabelkan dulu, dia akan masih ada seperti ini. Akan digabung seperti itu. Lalu kalau misalnya print C, print Tom and Harry, itu dia akan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di sini kita bisa melihat operator overloading melalui sebuah metode spesiali metode yang bernama. Jadi yang pertama itu adalah sebuah sifat dari standar operator dan built-in functionnya di Python yang bisa redefine kelas baru menggunakan specially named methods. Nah, contohnya seperti penambahan operator itu overloaded dengan mengimplementasi metode bernama add. Lalu ada non-operator overload yang dimana string FOO ini itu dia overloaded untuk objek yang implementing metodenya itu FOO ini yang string ini. Dan user defined class yang full ini itu bisa dianggap sebagai bool variable dengan mengimplementasikan FOO bool metode. Lalu ada juga special metode yang tidak mengimplementasikan user defined class-nya dengan hanya standar syntax aja berdasarkan atau relies upon that method will raise an exception seperti ini. Seperti A tambah B will raise an error jika add itu tidak terdefinisi. Contoh, nah di sini bisa kita lihat yang ini. Di sini ada common sintaksnya. Lalu di sini adalah special metode formnya. Misalnya si A tambah B, dia itu berarti A, terus yang ini
underscore underscore add, terus underscore underscore B. Nah, ini adalah alternatif B, red A. Lalu A kurang B, A sub B. Berarti alternatif B, R sub A. A kali B, A mul B. Alternatif B, R mul. Sampai seterusnya dia itu seperti ini. Kalian bisa baca saja seperti ini. Ya, ini juga sama. Iyat, isub, terus ada plus A jadi A pos, lalu minus A jadi A negatif, terus ada A inverb, abs, it, leg, gt, dan seterusnya. Ini ada banyak sampai bool, float, integer, dan juga seterusnya. Nah, selanjutnya kita itu akan membahas tentang contoh operator overlapping untuk kelas vektor. Nah, di sini bisa kalian lihat ada contoh kelas vektor. Nah, jadi di sini kita akan coba kelas vektor ini. Oke, ini kita eh, komentarin dulu supaya lebih bisa gampang dalam satu file. Nah, di sini kita langsung aja ini. Kita represent a vector in a multidimensional space. Ini kayaknya itu nah, kita langsung aja def, terus init, self, koma, D. Terus kita create dimensional vector of zeros. Cell for earths, null, D. Def, kayaknya mirip aja, jadi kayaknya kita return the dimension of the vector return. Return.
Terus, gitu. Gitu. Hmm. Oke, so, wow. Wow. Oke. Hmm. Hmm. Sel. Hmm. International. Intention of the vectors. Equal cell. Equal cell. Intention. Then other. Um,
Ya. Ya.
Oke, jadi ini kita langsung aja jalankan ya guys. Ini udah selesai dan kita jalankan. Oke, jadi hasilnya itu seperti ini. Dia tuh belum ada yang bisa tertampilkan. Nah, jadi ini itu adalah metode implied yang dimana ada beberapa operator yang memiliki default definisi yang di-provide oleh Python. Nah, di absent special metode itu ada beberapa operator yang dimana definisi mereka itu berasal dari, for example, the bool method which support yang dimana sintaks if to itu memiliki default semantik yang sangat eh, apa default semantik yang dimana setiap objek selain dari evaluated as true. However, bagaimanapun si if-len metode ini tuh terdefine dan Bolfo ini tuh terinterpreted by default to be true, for instance, with non-zero length. Seperti ini. Nah, jadi yang ini tuh adalah contoh untuk vector class, terus yang ini tuh untuk eh, dimensi. Kita bisa coba juga. Oke, kita lanjut lagi coding dan ketik codingan ini. Jadi yang ini itu kita kasih komentar, lalu kita ke selanjutnya. Nah, jadi yang pertama kita buat dulu variabel vektor 5. Terus yang ini itu sama aja, supaya cepat kita salin. 2, 3. Ini B, C, vektor 5, 5, 0. Terus print dimension dimension Ctrl C, terus kita Ctrl V. Selanjutnya ini tadi saya tulis memang, lalu ini kita ganti jadi B, ini 3, terus C sama dengan R tambah B.
overload plus volume into volume factor has no zero. Yes. Oke, ini kita langsung aja jalan. Oke, ini langsung aja kita jalankan. Oke, ini ada yang error. Sabar ya, guys. Name factor is not defined. Vector, vector, vector. A, 2, 3, 3, 2. C, A plus B. Ini itu. Atau ini digabung ya dengan yang ini. Oh iya, guys. Ini ternyata gabungan dari yang atas ini. Jadi kita harus ini buka kembali. Oke, ini kita jalankan ulang. Nah, hasilnya jadi seperti ini ya, guys. A dimensi 5, B dimensi 5, terus seperti the vector has zero length. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang, sabar ini kita perkecil dulu. Nah, selanjutnya itu kita bahas tentang iterator for a class. Nah, jadi sebuah iterator itu adalah koleksi provides satu kunci behavior yang dimana dia ini tuh support suatu special metode yang bernama next, yang dimana returnnya itu adalah eh, elemen selanjutnya dari koleksi if n or raises a stop iteration exception, kecuali yang mengindikasi uh, that there are, yang mengindikasi tidak ada lagi elemen lebih jauh. Nah, selanjutnya ada dua cara untuk mengimplementasi sebuah iterator. Yang pertama, menggunakan generator sinteks, yaitu misalnya next atau iter ini. Bisa dilihat di sini, seperti yang dep next ini dan juga iter ini, atau menggunakan defining len dan juga getItta metode untuk user defined class.
Oke, jadi ini adalah contoh dari membuat sebuah kelas iterator menggunakan generator sinteks. Nah, di sini kita akan coba lagi seperti bagaimana cara kita dapat melihat hasil dari codingan ini. Sebenarnya hasilnya itu akan jadi seperti ini, tapi supaya kita lebih paham aja, jadi kita akan mengcodingnya lagi. Oke, jadi ini tuh kita eh, anu dulu, terus kita, nah langsung aja kita sequence iterator.
Cell set sequence. Oke, jadi hasilnya jadi seperti ini. Ya, cocok ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya kita itu akan creating class iterator using land and get item function. Nah, ini itu dia itu mengimplementasi of Python range function dan ini tuh possible to execute for loop over a range. Nah, jadi di sini kalian dapat lihat, di sini dapat, tuh, kalian lihat, ini tuh a class that mimics the built-in range classes. Def, init, self, star, stop, none, dan step one. Yang dimana ini itu initialize, range instance, dan juga semantic is similar to built-in range class. Nah, di sini if step, kalau stepnya itu bernilai nol, nanti dia itu akan raise value error, step cannot be null. Dan if stop is known, star, stop, sama dengan nol star. Nah, ini tuh di sini dia akan kalkulasi efektivitas panjangnya, lalu dia akan harus mengetahui star dan juga step not to stop to start get item. Dan di sini kita akan return number of entries in the range, terus return entry at index K, menggunakan standar interpretasi jika negatif, dan selanjutnya di sini kita akan lihat kalau misalnya K-nya itu kurang dari 0, dia itu akan attempt to convert negative index. Dan kalau misalnya dia itu kurang sama dengan K, itu adalah index out of range. Dan di sini bisa dilihat point in R dan hasilnya menjadi seperti ini. Length of R-nya itu sama dengan 27, terus coba. Nah, terus di sini dapat lihat 16 element of R-nya itu sama dengan 83. Lalu ini adalah angka-angka dari elemen-elemen tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk pada inheritance. Nah, ini itu adalah sebuah cara yang natural untuk mengorganisasi variasi struktur komponen paket software yang hierarchical, yang apa namanya, model hierarchical. Nah, dia ini tuh mirip dengan fungsi abstrak yang dikelompokkan bersama dalam level dan level mana. Abstraksi ini tuh dia
berasal dari spesifik, dia itu dari spesifik ke umum sebagai satu traverses up hierarkinya. Nah, inheritance-nya itu menyetujui sebuah kelas yang bernama subclass or child class, yang dimana dia itu define sesuai dengan kelas yang sudah ada, seperti base class, parent class, atau super class yang berada di starting point. Nah, selanjutnya subclass itu akan mengspesialisasi sebuah kehidupan sifat yang by providing implementasi baru yang dimana dia itu overrides sebuah metode existing. Nah, subclass itu bisa saja itu adalah extend dari superclass yang diproviding oleh metode brand metode baru. Selanjutnya, nah di sini kalian bisa lihat base class-nya itu yang si building ini, atau ini bisa juga disebut sebagai parent class. Terus ini tuh adalah child atau parent class-nya. Ini lagi disebut dengan child-nya. Nah ini tuh uh, di bagian sini dari atas ke bawah itu adalah dari umum ke spesifik. Misalnya ini itu kan low-rise apartemen, high-rise apartemen. Dia itu adalah sebuah apartemen. Ini kan spesifik. Nah, terus karena ini tuh sama aja, low-rise dan high-rise apartemen, itu secara umum bisa disebut aja sebagai sebuah apartemen. Nah, apartemen itu dia akan secara umumnya lagi adalah sebuah bangunan. Jadi, semakin ke bawah dia itu semakin spesifik dan semakin ke atas dia itu akan semakin umum. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang contoh dari Python hierarchy yang exception types. Nah, di sini bisa kita lihat exception yang berada di tengah ini. Ini tuh adalah sebuah porsi Python hierarchy of exception types. Yang dimana kita bisa lihat ini adalah contoh dari general ke spesifik. Yang pertama itu adalah kita bisa lihat ini adalah index error dan juga key error yang mereka itu adalah sebuah child dan juga lalu mereka akan menjadi sebuah lookup error. Dan ini adalah secara umum dari mereka berdua itu adalah lookup error, terus zero division error itu juga seperti itu, arithmetic error, dan juga adalah value error. Nah, selanjutnya value error, lookup error, dan juga arithmetic error itu akan menjadi sebuah umum lagi, metode umum lagi, yaitu exception. Nah, exception ini adalah sebuah child dari base exception yang dimana teman-temannya itu ada sistem exit dan juga keyboard interrupt. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, di sini itu ada credit card class. Nah, di sini bisa kita lihat ini tuh dia akan membuat dulu sebuah kelas definisi init, self customer, bank, akun, limit, dan juga balance. Nah, kalau misalnya udah dibuat semua fungsinya, itu akan dilakukan if else-nya, terus akan dilakukan tes modulnya. Di sini kita akan melihat tes modul dan menginputkan datanya. Lalu di sini akan ditampilkan datanya dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Customer sama dengan John Bauman, bank sama dengan California Savings, akun sama dengan 53910357 dan seterusnya. Nah, ini itu mengikuti fungsionalitas dari
membuat sebuah akun baru untuk customer, lalu mengizinkan untuk meng-fetch customer yang berkaitan dengan data. Lalu ini juga expenses could be charged. Biaya juga bisa dibiayai dengan kartu. Dan juga user itu bisa membayar untuk menjaga uh, keseimbangan kartu. Dan biaya tidak bisa exceed the card limit, tidak bisa melewati limit dari sebuah kartu itu. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke inherited class predatory credit card. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ya, di codingan ini dia itu menginheritance example-nya extension of credit card programnya. Dan dia itu akan menjalankan credit card example above-nya. Jadi di sini dia itu akan membuat dulu definisinya, dia itu an action to credit card that compounds interest and fee. Terus dia akan membuat sebuah uh, predatory baru credit card instance-nya. Terus uh, initial balance-nya itu adalah nol. Customer menggunakan nama customer, terus nama banknya apa, akun identifier-nya, limitnya berapa dalam dolar, terus annual percentage rate-nya. Habis itu akan dilakukan charge given price to the card. Habis itu akan lagi dilakukan assessment interest on outstanding balance. Dan hasilnya akan menjadi available balance 5 dan available balance processing itu sekitar segini. Nah, di sini bisa kita lihat kelas ini kelasnya itu credit card. Lalu fields-nya itu ada customer, bank, akun, balance, dan juga limit. Nah, behavior-nya itu ada get customer, get bank, get akun, make payment amount, get balance, get limited, dan juga charge price. Nah, kelas selanjutnya ini tuh kelasnya itu predatory credit card, yang dimana fieldnya itu adalah yang APR ini, behaviornya itu yang process amount dan juga charge or price. Nah, jadi eh, kelas anak ini dia itu diwariskan constructor of parent class to create untuk membuat customer baru. Lalu dia itu akan modifikasi sebuah behavior mencharging kartu dengan levying-nya itu $5 kalau charge-nya itu ditolak. Terus dia itu akan memodifikasi kartu payment-nya, fungsi kartu payment itu menggunakan interest charging berdasarkan overdue balance-nya. Oke, selanjutnya kita akan bahas lagi tentang contoh lain dari inheritance atau progression. Nah, di sini progression class itu di progression ini base class-nya dia itu memproduksi sequence yang umum. Lalu dia ini juga menggunakan sintaks seperti next, iter, dan juga provide iteration capabilities-nya. Lalu dia itu membuat lagi 3 anak baru untuk meng, apa namanya mengextend atau melebarkan membuat cabang baru untuk capability of this base class. Nah, ini bisa kita lihat dari arithmetic progression, geometric progression, dan Fibonacci progression yang merupakan sebuah anak kelas ini adalah sebuah spesifikasi dari progression. Nah, di sini kita coba dulu kodenya.
Oke, jadi selanjutnya kita tulis ini default dev init self star parent to the first value of progress. So, cell that cell parent to a new value. This should be overridden by a subclass to by convention. By convention, if current if current is set to none, this designates the end of a unit. Hmm, the next cell
rhythm than spelling, or else price stop iteration error if cell run is known. Price stop iteration else answer cell current cell is
Nah, dan hasilnya jadi seperti ini, seperti yang terlihat. Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, di sini itu terbagi tiga anak kelasnya, yaitu Arithmetica Progression, Geometrica Progression, dan juga Fibonacci Progression. Nah, jadi setiap kelas anak itu memodifikasi kelas base, kelas dasar dengan constructor init, dan modifikasi metode advance. Langsung aja kita akan coba lagi. Nah, yang pertama kita akan coba yang ini. Ini bakal kita eh, komenin. Kita ubah jadi komen. Terus kita langsung aja kelas progression literator producing a generic progression default literator products the whole number definite. Untuk Roberto sebenarnya. Progression. Star sama dengan nol.
self current star dev advance. Oke, kita lanjut.
Dan hasilnya menjadi seperti ini ya guys setelah decoding. Nah, oke kita lanjut lagi. Ini tuh yang tadi ya guys. Nah, di sini kalian bisa lihat yang aritmatika ini, dia itu akan menjadi seperti ini. Sesuai dengan aritmatika. Yang ini tuh geometri dan juga ini tuh Fibonacci progression. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelas abstrak. Jadi, sebuah kelas abstrak itu bisa dianggap sebagai sebuah blueprint atau template untuk kelas lain. Dan sebuah abstrak kelas itu juga adalah kelas yang mengandung itu satu atau lebih dari metode abstrak. Nah, abstrak metode itu, suatu abstrak metode itu ialah suatu metode yang memiliki deklarasi tapi tidak memiliki implementasi. Dan kelas abstrak itu tidak bisa di-instantiated, yang dimana dia itu membutuhkan subclasses atau child classes, yaitu anakannya, untuk memprovide atau untuk membantu implementasinya. Nah, kelas abstrak itu bisa untuk memprovide abstraction atau apa namanya mengimplement simplified-nya atau mengimplisitkan sebuah interface yaitu API sambil dia itu bersembunyi di bawah implementasi. Lalu Python itu akan menyediakan kelas abstrak dengan cara kelas deklarasi yang kelas dasar, yang dimana dia ini tuh mewariskan dari kelas lain anak lainnya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini itu adalah abstract method yang dimana dia, dia ini tuh membuat compulsory itu untuk redefine metode di kelas anak. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Jadi ini yang from ABC, import ABC ini adalah abstract metode. Jadi kelas animal base class. Nah, terus ini lagi base track metode seperti ini. Ini abstrak metode, terus yang ini tuh kelas anak 1, terus ini kelas anak 2, kelas anak 3, dan kelas anak 4. Dan di sini adalah driver code-nya. Dan di sini adalah hasilnya. Nah, ini tuh error. Nah, di sini kalian bisa lihat kode abstrak kelas ini yang dimana X ini itu X ini itu dia base kelasnya itu konstruktor untuk inisialisasi, dan X ini juga di redefine metode abstraknya untuk kelas base. Nah, kita lanjut lagi ke codingan selanjutnya. Ke materi selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang namespaces dan juga orientasi objek. Nah, sebuah namespaces kelas itu memiliki semua deklarasi yang dibuat directly within the body of the class definition. Nah, yang ini seperti init, get customer, get bank, get akun, make payment, get balance, get limit, get charge, itu namanya function. Nah, lalu di sini kalian bisa lihat yang ini tuh customer, ini bank, ini akun, ini balance-nya, ini limitnya dan juga EPR-nya. Yang ini juga termasuk function-nya. Ini itu adalah class namespace of credit card. Sedangkan yang ini tuh adalah class namespace of predatory credit card.
Dan yang ini tuh adalah instant name stands for a predatory credit card object. Kita lanjut lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini kita membahas tentang shallow dan mengcopy secara dalam. Nah, di sini itu ada beberapa metode yang berbeda untuk mengcopy data. Yang pertama itu ada aliases, yang kedua itu shallow copy, dan yang terakhir itu ada deep copy. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini tuh adalah warm tone dan juga pellet. Dan dia itu akan terbagi dua menjadi sebuah color 249 144 green, ini red green blue, terus ini red green blue juga. Nah, ini tuh dua aliases untuk list warna yang sama. Palette itu sama dengan warm tone. Kalau misalnya palette-nya itu diubah, warm tone-nya juga itu akan ikut terubah dan mereka itu saling berbagi lokasi memori yang sama. Nah, selanjutnya lagi kita bahas. Nah, di sini kalian bisa lihat warm tone ini adalah warm tone. Ini ada pellet. Warm tone ini terbagi dua menjadi dua kolom color seperti ini dan juga pellet juga sama. Nah, ini tuh adalah shallow copy of a list of colors. Nah, jadi pellet itu sama dengan list warm tones. Yang dimana di sini tuh kita bisa menambahkan dan juga mengubah elemen dari palet tanpa memengaruhi dan warm tone karena mereka tuh beda list. Nah, di sini kita juga tidak bisa mengedit warna instance-nya dari list palet karena itu akan mempengaruhi warna warm tone-nya. Walaupun mereka itu listnya terpisah, mereka ini tetap sebuah indirected aliasing yang contohnya palet 0 dan warm tone 0 itu adalah aliases for untuk warna yang sama. Nah, sedangkan kalau misalnya yang deep copy of a list color, dia itu terbagi lagi menjadi seperti ini. Kalau misalnya ini dia masih terbagi menjadi kolom yang sama, dia itu akan terbagi menjadi kolom yang berbeda. Nah, di sini di deep copy dia itu akan membuat copy referensinya yang sendiri dia copy untuk berdasarkan dari original version dan itu akan membuat lokasi memori mereka itu terpisah. Nah, kedua yang sudah dikopi itu bisa dimodifikasi sendiri atau mandiri tanpa memengaruhi satu sama lain. Nah, kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Di modul ini, kita bisa mengetahui bahwa apa itu OOP dan juga apa yang dibutuhkan. Terus bagaimana cara kita membuat kelas dan juga objeknya. Terus bagaimana kita overload standard operator dan juga fungsi for user defined classes dan juga how to structure program through inheritance dan juga cara membuat create dan juga menggunakan kelas abstrak. Dan yang terakhir, apa perbedaan dari shallow dan juga deep copy. Nah, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, bye-bye semuanya.